Kemudian alasan yang ketiga, mengapa orang menolak memikul salib adalah karena ketidakpercayaan pada janji Allah. Nah, ketidakpercayaan atau keraguan terhadap janji-janji Allah dapat membuat seseorang itu kemudian enggan untuk memikul salib. Orang yang tidak sepenuhnya yakin akan janji Allah mungkin merasa ragu apakah pengorbanan dan penderitaan yang dialami untuk mengikut Yesus itu benar-benar akan menghasilkan kebahagiaan dan keselamatan seperti yang dijanjikan. Nah, keraguan ini bisa muncul karena iman yang lemah atau pengalaman yang sulit, sehingga orang mulai mempertanyakan apakah Tuhan akan menepati janjinya. Tanpa kepercayaan yang penuh pada janji Allah, memikul salib akan terasa sebagai beban yang sia-sia, dan mereka mungkin lebih memilih jalan yang terlihat lebih mudah daripada harus menghadapi kesulitan demi iman. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Ayat ini mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala hal dalam kehidupan Kristen. Tanpa iman yang teguh pada janji Allah, seseorang akan ragu untuk melangkah dalam ketaatan kepadanya, termasuk dalam hal memikul salib. Kemudian Matius 14 ayat 29 sampai yang ke-31. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu, ketika Petrus mulai tenggelam karena ketakutannya, Yesus menegurnya karena keraguannya. Nah, keraguan terhadap janji Allah itu dapat membuat kita terombang-ambing di dalam mengikutinya. Bahkan ketika kita dipanggil untuk menanggung penderitaan atau memikul salib. Takut akan penderitaan, cinta dunia, dan ketidakpercayaan pada janji Allah. Ketiga alasan ini sering menjadi penghalang bagi orang untuk menerima panggilan memikul salib dalam mengikut Yesus. Takut akan penderitaan, cinta dunia, dan ketidakpercayaan pada janji Allah adalah alasan yang wajar secara manusiawi. Namun inilah yang menghalangi kita untuk mengalami hidup yang sungguh-sungguh bersama Kristus, dan bahkan cenderung membuat kita akhirnya menolak memikul salib. Bapak Ibu, mengatasi ketakutan, keterikatan, dan keraguan itu memerlukan iman dan kepercayaan penuh pada kasih dan janji Allah, serta komitmen untuk mengikuti jalannya, meskipun itu berarti kita harus berkorban dan mengalami kesulitan. Amin. Saya berikan ilustrasi atau contoh dalam satu kisah yang nyata juga ya, kejadian pandemi COVID-19 ya pada waktu lalu. Jadi kaitannya pandemi dengan pelayanan gereja. Nah, dalam masa pandemi atau COVID-19 pada waktu lalu, banyak gereja yang harus menghadapi tantangan besar. Beberapa pendeta dan jemaat memilih untuk tetap melayani orang-orang miskin dan orang-orang sakit, meskipun ada resiko mereka tertular. Namun ada juga yang memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Karena apa? Karena mereka takut akan menderita, akan takut tertular dan kemudian menderita, atau bahkan kehilangan kenyamanan pribadi. Nah, Bapak Ibu, mereka yang tetap setia mereka yang tetap setia melayani itu menunjukkan komitmen untuk memikul salib, meskipun menghadapi resiko yang nyata.
Mereka percaya bahwa panggilan Tuhan untuk melayani lebih besar daripada rasa takut akan penderitaan. Takut akan penderitaan, cinta dunia, dan ketidakpercayaan adalah penghalang besar untuk memikul salib dan mengikuti Kristus. Nah, dari kisah Alkitab sampai dengan kehidupan yang nyata, kita melihat bahwa panggilan untuk mengikut Yesus itu menuntut keberanian, iman, dan juga hati yang rela berkorban. Nah, semoga semua ini bisa menjadi pengingat bahwa kita itu dipanggil untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan percaya bahwa janjinya itu jauh lebih berharga dari apapun yang kita lepaskan di dunia ini. Amin.